Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, di bulan yang penuh berbarokah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berbagai macam amal di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi semangat, kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan di bulan Ramadan ini. Kajian kita masih terkait tentang fikih taun. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu waktu kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, kami sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada salah seorang badui, yaitu orang Arab desa. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah," atau riwayat lain mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku mengalami sakit yang luar biasa." Rasulullah bertanya, "Wa ma waj'uhu?" Sakitnya sakit apa? Dia mengatakan, "Lamamun." Dia terkena penyakit lamam. Lamam dalam tafsir para ulama adalah apa? Sejenis gangguan jin. Seperti sejenis orang yang kena epilepsi, gangguan teriak, terganggu jiwa dan lain sebagainya. Kemudian jemaah sekalian, Rasul mengatakan, "Fa'tini bihi," bawa saudaramu ke hadapan saya. Dibawalah orang tersebut, memang matanya kosong, pandangannya kosong, sorotan matanya tidak jelas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ke arahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berta'awud serta menta'awid dia itu apa? Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah untuk orang yang kena penyakit ini. Selanjutnya Rasulullah membaca surat Al-Fatihah yang pertama. Kemudian 4 ayat di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dan seterusnya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu wa ilahukum ilahun wahid dan selanjutnya. Kemudian Rasulullah membaca ayat kursi. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran, yaitu ayat 18 yang keenam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-54. Kemudian membaca ayat terakhir dari surat Al-Mu'minin dan 10 ayat pertama dari surat As-Saffat ditambah dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, dan Rasulullah SAW juga membaca surat Al-Jin, yaitu ayat yang ketiga. Setelah itu Rasulullah SAW menutup dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba laki-laki yang sakit tadi berdiri seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kisah nyata pada zaman Rasulullah SAW bagaimana orang sembuh dari gangguan jin. Dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah ruqyah juga bisa bermanfaat bagi corona kalau seandainya corona ini dianggap sebagai gangguan jin? Para ulama mengatakan bisa saja bermanfaat karena itu merupakan gangguan jin. Hanya saja teknik ruqyahnya dan bagaimana cara meruqyahnya tentu harus sesuai dengan sesuai dengan saran-saran medis, misalkan tidak langsung dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, walaupun hadis yang saya bacakan tadi statusnya dhaif, hanya saja syawahid dalam penjelasan para ulama sangat banyak sekali sehingga mengamalkan hadis ini tidak bermasalah. Maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kita banyak sekali pelajaran, di antaranya bahwa Al-Qur'an merupakan syifa, yaitu merupakan kesembuhan bagi penyakit apapun, syifaa'un likulli syai', merupakan penyembuh dari semua jenis penyakit, hatta penyakit fisik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim, kita kalau
mendapatkan rasa sakit di tubuh kita atau melihat keluarga kita yang sakit, sewajarnya sebelum kita datang lapor ke dokter, datang ke rumah sakit dan sejenisnya, kita awali dengan meruqyah dulu. Tentunya adab-adab ruqyah perlu kita kaji, hanya saja saya ingin menjelaskan bahwa perlu kita bacakan ayat-ayat ruqyah yang disebutkan oleh para ulama di antara hadis yang disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama, membaca ruqyah. Yang kedua jemaah sekalian, terkadang nalar wahyu dengan nalar medis itu terkadang tidak nyanda. Maksudnya apa? Mungkin nalar medisnya apa kaitannya bacaan dengan kesembuhan. Tetapi sekali lagi jemaah sekalian, kita punya keyakinan bahwa semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyembuhkan seorang hamba, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Sementara usaha ruqyah, usaha medis itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat yang bisa kita gunakan untuk berobat dari gangguan jin atau dari berbagai macam wabah penyakit lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita dan orang yang diruqyah oleh Rasulullah SAW ternyata sembuh. Mari kita praktekkan untuk diri kita, minimal kepada keluarga kita. Mudah-mudahan dengan bacaan seperti ini kita bisa memberikan sebagai sarana kesembuhan bagi orang lain. Yang jelas jemaah sekalian, kita tidak mungkin bisa melakukan hal itu kecuali penuh keyakinan, harus yakin dulu bahwa semua penyakit itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah satu-satunya zat penyembuh. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang yang baik, yaitu apa? Dalam disebutkan doa, bacaan, zikir dan lain sebagainya itu akan bermakna dan akan bernilai serta menjadi mujarab kalau yang membaca adalah orang yang soleh, yang betul-betul yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjaga hatinya dari berbagai macam godaan setan. Demikian, barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.